A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri, itu tidak akan beriman. Ayat ini menerangkan bahwa bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berlaku ketetapan-ketetapan Allah, yaitu mengazab mereka dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Iman mereka tidak dapat diharapkan lagi karena hati mereka telah tertutup dan terkunci mati, tidak bisa menerima petunjuk ilahi, sehingga mereka tetap dalam kekafiran dan perbuatan dosa. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Orang-orang yang terkunci hatinya itu tidak akan beriman, walaupun kepada mereka dikemukakan berbagai macam bukti dan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Mereka baru akan beriman setelah dimasukkan ke dalam neraka, di saat merasakan azab yang pedih. Tetapi iman mereka itu tidak diterima lagi, karena pintu tobat di saat itu telah tertutup. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya? Selain kaum Yunus, ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan hidup sementara kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini menerangkan bahwa sikap yang paling baik dilakukan oleh suatu kaum ialah bila seorang rasul menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah dengan mengemukakan bukti-bukti kebenaran seruannya. Lalu mereka berkenan menyambut seruan rasul itu dengan beriman dan melaksanakan risalah yang dibawanya. Iman yang seperti itu adalah iman yang bermanfaat dan menguntungkan. Karena itu dilakukan di saat seseorang dalam keadaan mampu memikul beban yang dipikulkan Allah kepadanya atau taklif. Iman itu tidak berfaedah bagi seseorang bila dia dalam keadaan tidak taklif. Seperti iman Fir'aun di saat ia akan tenggelam di tengah lautan, dan seperti iman orang-orang kafir di saat mereka diazab dalam neraka. Iman di saat itu tidak diterima lagi. Kaum Nabi Yunus adalah kaum yang beriman dalam keadaan taklif, sehingga iman itu berfaedah bagi mereka. Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa atau Nivina untuk menyampaikan agama Allah. Tetapi mereka mengingkari seruan itu. Yunus menerangkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak juga beriman, Allah akan menurunkan azab kepada mereka setelah 3 hari. Pada hari ketiga, Yunus menghindari dari negeri itu. Pada hari yang dijanjikan itu, mereka melihat tanda akan kedatangan azab itu. Oleh karena itu, mereka mencari Yunus, tetapi Yunus tidak mereka temui. Lalu mereka berkumpul bersama keluarga dan binatang ternak mereka di tengah lapang memohon kepada Allah agar azab yang dijanjikan itu tidak ditimpakan kepada mereka, dan mereka menyatakan iman kepadanya. Allah menerima tobat mereka dan membatalkan penurunan azab kepada mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka kesenangan hidup sampai akhir hayat mereka sebagai balasan dari keimanan mereka. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a
Afa antum tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepadanya, maka hal itu akan terlaksana. Karena untuk melakukan yang demikian adalah mudah baginya. Tetapi dia tidak menghendaki yang demikian. Dia berkehendak melaksanakan sunnahnya di alam ciptaannya ini. Tidak seorang pun yang dapat mengubah sunnahnya. Itu kecuali jika dia sendiri yang menghendakinya. Di antara sunnahnya ialah memberi manusia akal, pikiran dan perasaan yang membedakannya dengan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal, pikiran, dan perasaan, manusia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain, maupun untuk alam semesta ini. Kemudian alam perbuat manusia diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya itu. Perbuatan baik dibalas dengan pahala, dan perbuatan jahat dan buruk dibalas dengan siksa. Di samping itu, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan agamanya yang menerangkan kepada manusia mana yang baik dilakukan dan mana yang terlarang dilakukan. Manusia dengan akal pikiran dan perasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya dapat menilai apa yang disampaikan para rasul. Tidak ada paksaan bagi manusia dalam menentukan pilihannya, baik dan buruk, dan manusia akan dihukum berdasarkan pilihannya itu. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendaknya. Allah menunjuki dan memudahkan seseorang beriman bila orang itu mau memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang telah disampaikan kepada para rasulnya, dan dia memandang hina dan mengazab setiap orang yang tidak mau memahami dan mengamalkan ayat-ayatnya, karena hal itu berarti mereka menampik ajaran Rasul untuk mengikuti jalan yang lurus yang telah dibentangkannya. Qul unzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tunil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Katakanlah Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Dalam ayat ini Allah menjelaskan perintahnya kepada Rasulnya agar dia menyeru kaumnya untuk memperhatikan dengan mata, kepala, dan akal mereka segala kejadian di langit dan di bumi. Mereka diperintahkan agar merenungkan keajaiban langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, keindahan pergantian malam dan siang, air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang mati, dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan pohon-pohonan dengan buah-buahan yang beraneka warna rasanya. Hewan-hewan dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam hidup di bumi, memberi manfaat yang tidak sedikit bagi manusia. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri, yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang luas, daratan yang subur, samudra yang penuh dengan ikan berbagai jenis. Kesemuanya itu tanda keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir dan yakin kepada penciptanya. Akan tetapi bagi mereka yang tidak percaya akan adanya penciptaan alam ini, karena fitrah insaniyahnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kesemua tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah dalam alam ini tidak bermanfaat baginya. Demikian pula peringatan nabi-nabi kepada mereka tidak mempengaruhi jiwa mereka. Akal dan perasaan mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari ayat Allah dan tidak membawa mereka pada keyakinan adanya Allah yang Maha Esa. Mereka tidak memperoleh pelajaran dari sunnah Allah pada umat manusia di masa lampau.
Sekiranya mereka memperoleh pelajaran daripada ayat-ayat Allah itu dan dari sunnah Allah pada umat manusia, tentulah jiwa mereka bersih dan terpelihara dari kotoran dan najis yang mendorong mereka kepada kekafiran dan kesesatan. Fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Mereka tidak menunggu kecuali seperti hari-hari kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, maka tunggulah siksaan Allah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Kemudian dalam ayat-ayat ini Allah memberi peringatan dan ancaman kepada kaum musyrikin Arab bahwa hukuman akan segera menimpa mereka seperti yang dialami umat sebelum mereka yang juga mendustakan rasul-rasul dan ingkar kepada mereka. Apakah orang musyrikin tersebut menolak kerasulan Nabi Muhammad? Karena mereka ingin lebih dahulu menunggu siksa Allah itu, Allah menyeru Nabi Muhammad untuk menyatakan kepada mereka supaya menunggu azab itu. Kemurkaan Allah tentu akan datang kepada mereka bila mana mereka terus-menerus mendustakan dan mengingkari kerasulan Allah dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Rasul beserta orang-orang beriman akan menunggu pula kehancuran mereka itu, sesuai dengan janji Allah dan sunnahnya bahwa orang-orang kafir itu pasti akan binasa. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqat alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi ketentuan kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin.